Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Sinau. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat Saifuddin, dosen pengampu mata kuliah aplikasi statistik. Nah, sobat, pada materi yang ketiga ini kita akan membahas tentang uji T atau t-test method. Apa itu uji T? Uji T merupakan sebuah metode yang diusulkan oleh William Shelley Gusset pada tahun 1915. Tujuan uji T sendiri yaitu untuk menguji kebenaran atau kepalsuan sebuah hipotesis nihil. Mengapa dinamakan uji T? Uji T diambil dari huruf terakhir nama penemunya yaitu Gusset, maka yang diambil yaitu huruf T-nya. Syarat-syarat dari uji T yang pertama yaitu data berdistribusi normal. Syarat yang kedua yaitu varians tidak diketahui, bisa sama atau mungkin bisa tidak. Yang ketiga yaitu N kurang dari 30. Apabila N lebih dari 30 maka disyaratkan untuk menggunakan uji Z. Syarat yang terakhir yaitu data bersifat kuantitatif. Nah, berdasarkan jumlah sampelnya, uji T terbagi atas dua bagian. Yang pertama yaitu uji T 1 sampel dan yang kedua yaitu uji T 2 sampel. Pada pembahasan ini kita akan membahas materi tentang uji T 1 sampel. Apa itu uji T 1 sampel? Uji T 1 sampel atau one sample t-test method merupakan sebuah prosedur pengujian T menggunakan sampel tunggal. Dalam uji T kita mengenal yang namanya hipotesis nihil yang disimbolkan dengan H0 dan hipotesis alternatif yang disimbolkan dengan HA, di mana hipotesis nihil dan hipotesis alternatif ini merupakan sebuah antitesis. Apabila hipotesis nihil diterima, maka hipotesis alternatif ditolak, dan apabila hipotesis alternatif ditolak, maka hipotesis nihil diterima. Nah, berdasarkan ruasnya, uji T 1 sampel terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu uji T pihak kanan, yang kedua yaitu uji T pihak kiri, yang ketiga yaitu uji T 2 pihak. Uji T pihak kanan yang mana T tabel diletakkan di sebelah kanan, jadi wilayah penolakan berada di sebelah kanan. Jadi nilai yang diharapkan supaya hipotesis 0 atau hipotesis nihil diterima, nilai harus di bawah T tabel, dengan syarat yaitu hipotesis 0 diterima jika rata-rata sampel kurang dari sama dengan nilai acuan. Sebaliknya hipotesis alternatif akan diterima jika rata-rata sampel lebih besar dari nilai acuan. Dengan kata lain, bahwa jika T tabel lebih besar sama dengan T hitung, maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Begitu juga sebaliknya, jika nanti T tabel kurang dari T hitung, maka hipotesis alternatif yang diterima dan hipotesis nihil tentu ditolak. Yang kedua yaitu uji pihak kiri. Uji pihak kiri itu yang mana T tabel diletakkan di sebelah kiri. Jadi wilayah penolakan dari uji pihak kiri berada di sebelah kiri. Hasil yang diharapkan nanti bahwa T hitung nilainya harus lebih besar daripada T tabel. Syaratnya yaitu hipotesis 0 diterima jika rata-rata sampel kurang dari sama dengan nilai acuan. Hipotesis alternatif diterima jika rata-rata sampel kurang dari nilai acuan, di mana jika T tabel kurang dari sama dengan T hitung, maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Sebaliknya, jika T tabel lebih dari T hitung, maka hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nihil ditolak.
Yang ketiga yaitu uji T dua pihak atau two pilot. Uji T dua pihak punya syarat yaitu hipotesis 0 diterima jika rata-rata sampel sama dengan nilai acuan. Sebaliknya, hipotesis alternatif yang diterima jika rata-rata sampel tidak sama dengan nilai acuan. Dengan kata lain, jika p-value signifikansi lebih besar daripada alfa, biasanya alfa ini disimbolkan dengan 5% atau 0,05, maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Selanjutnya, jika p-value atau signifikansi kurang dari alfa, maka hipotesis alternatif yang diterima dan hipotesis 0 ditolak. Dengan kata lain, jika T tabel kurang dari T hitung, maka hipotesis 0 diterima. Jika T tabel lebih besar dari T hitung, maka hipotesis alternatif yang diterima. Nah sobat, itu tadi penjelasan saya tentang uji T satu sampel. Berikut jenis-jenisnya. Selanjutnya kita akan mempraktekkan uji T satu sampel di aplikasi SPSS. Nah, untuk melakukan pengujian menggunakan SPSS, kita membutuhkan bantuan yang namanya T-tabel. Untuk link download T-tabel akan saya sertakan di deskripsi di bawah ini untuk sobat download sendiri-sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, kita harus membuat hipotesis nihil terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke video tutorialnya, jangan lupa tekan tombol merah dan tombol lonceng yang ada di bawah video ini untuk mendapatkan informasi terbaru tentang update channel ini. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Yang saya jelaskan di awal tadi, untuk melakukan uji T, kita harus memiliki terlebih dahulu yang namanya tabel distribusi atau T-tabel. Dalam tabel distribusi ini ada istilah degree of freedom. Jadi kita harus menentukan degree of freedom-nya terlebih dahulu. Rumus dari degree of freedom yaitu N-1. Misalnya kita ambil contoh, kalau jumlah sampel kita 20, maka degree of freedom-nya sama dengan 20 dikurangi 1 yaitu 19. Setelah kita menentukan degree of freedom-nya, baru kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, sobat, setelah kita tadi memiliki yang namanya tabel distribusi, selanjutnya kita masuk ke aplikasi SPSS. Di sini saya punya contoh kasus yaitu berat badan mahasiswa MBS paling tinggi adalah 85 kg. Kita punya data sampel dari berat badan mahasiswa di sini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian normalitas terlebih dahulu. Caranya yaitu yang pertama, kita pilih analyze, non-parametric test, selanjutnya isi dialog, terus kita gunakan one sample QS atau Kolmogorov-Smirnov. Nah, kita masukkan variabel yang akan kita uji normalitasnya. Selanjutnya, kita oke saja. Nah, hasilnya bahwa di sini menunjukkan data berdistribusi normal dengan Kolmogorov-Smirnov yaitu 0,591. Selanjutnya, setelah kita melakukan uji normalitas, kita akan melakukan uji T satu sampel pihak kanan. Cara melakukannya yaitu kita lakukan analyze, compare means, selanjutnya one sample t-test. Kita masukkan variabelnya, kita pilih opsi outputnya. Nah, di sini confident
interval percentage ini 95%, maka 100% kurangi 95% hasilnya yaitu 0,05 atau 5%. Ini menunjukkan bahwa alfa adalah 0,05. Sekarang kita oke. Nah, di sini hasilnya yaitu N sama dengan 10. Rata-rata 68,85800. Standar deviasinya adalah 19,477,499. Terus di sini kita dapati bahwa T hitung hasilnya adalah 11,136 dengan degree of freedom yaitu 9. Sekarang kita lihat, kita bandingkan dengan T tabelnya. Nih, di sini T tabel dari 0,05 yaitu 1,83311. Berarti di sini T hitung lebih besar daripada T tabel. Maka kesimpulannya yaitu hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nihil ditolak. Nah, selanjutnya dengan data yang sama kita akan melakukan uji pihak kiri, di mana pihak kiri ini menggunakan hipotesis nihil, yaitu berat badan mahasiswa MBS paling rendah adalah 65 kg. Selanjutnya kita analisis kuantitas sampel berat. Oke. Hasilnya di sini bahwa T tabel kurang dari T hitung. Berarti dapat kita simpulkan bahwa hipotesis nihil diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Selanjutnya kita akan melakukan uji T satu sampel dua arah. Untuk dua arah ini agak berbeda ya sobat. Nah, untuk uji T dua arah dikarenakan kita menggunakan two toilet atau dua toilet, maka signifikansi kita bagi menjadi dua. Nah, di mana T tabelnya yaitu kalau kita menggunakan satu pihak yaitu pihak kanan dan pihak kiri yaitu 0,05, maka 0,05 ini kita bagi dua, hasilnya adalah 0,025. Jadi 0,025 ini T tabelnya yaitu 2,26216. Nah, setelah itu dengan kasus yang sama kita buat hipotesis terlebih dahulu. Misalnya hipotesis nihilnya yaitu rata-rata berat badan mahasiswa MBS adalah 68 kg. Dengan kata lain, rata-rata berat badan mahasiswa MBS tidak sama dengan 68 kg. Mari kita lakukan pengujian. Caranya sama, yaitu analyze, compartment, when sample dites. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, di sini T hitung menghasilkan angka 11,136. Selanjutnya kita bandingkan dengan T tabelnya. T tabelnya yaitu menghasilkan angka 2,26216. Berarti di sini T hitung lebih besar daripada T tabel. Dengan kata lain, karena T hitung lebih besar daripada T tabel, maka hipotesis nihil diterima
dan hipotesis alternatif ditolak. Nah sobat, itu tadi hasil pengujian uji T satu sampel pihak kanan, pihak kiri, dan dua pihak menggunakan SPSS. Sebenarnya cukup sederhana kan? Mungkin sobat bisa mencobanya sendiri dengan data yang lebih kompleks lagi. Nah sobat, itu tadi video tutorial uji T satu sampel menggunakan aplikasi SPSS. Apabila sobat masih kebingungan, silakan bertanya kepada saya melalui kontak yang sudah saya berikan. Tak lupa saya ingatkan, jangan lupa gunakan masker saat keluar rumah, hindari kerumunan, rajin-rajin mencuci tangan, dan patuhi protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.